Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang terus Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari yang baru, semua karena anugerah-Mu. Dan kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami ya Bapa, firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Roma, pasal 10 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kebenaran merupakan suatu nilai yang selalu dicari oleh manusia dalam menjalani hidup. Banyak orang mengejar kebenaran, tetapi tidak menemukannya. Alih-alih mendapatkan kebenaran, justru ketidakbenaran yang sering dijumpai. Kebenaran sejati dan kekal bukan didapat melalui usaha manusia, melainkan hanya diperoleh di dalam dan melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, kebenaran iman menunjuk pada suatu kepastian, yaitu di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ia datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa dan menyelamatkannya dari maut melalui kematian dan kebangkitannya. Rasul Paulus mengutip Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14 untuk menasihati jemaat di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia. Karena itu mereka tidak perlu untuk naik ke sorga dan membawa Yesus Kristus turun atau turun ke jurang maut untuk membawa Dia naik dari antara orang mati. Menurut Paulus, Yesus Kristus sesungguhnya dekat dengan orang percaya hanya sejauh mulut dan hati, sebagaimana ayat 8 dalam bacaan ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa firman itu dekat dengan kita. Yesus Kristus yang adalah firman itu sangat dekat dengan kita. Dengan iman kita meyakini bahwa firman itu diam di dalam hati kita, dan firman itu senantiasa disaksikan lewat mulut kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam firman, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan sukses. Yesus Kristus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami mau terus hidup dalam kebenaran, di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami dalam hidup yang kami jalani, terus berjuang dalam iman, menghadapi berbagai tantangan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu hadir menolong, sehingga kami pun dimampukan untuk tetap menjadi saksi-Mu lewat perkataan tapi juga kehidupan yang nyata yang memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan kami juga boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami yang lemah ini, kuatkan teguhkan iman kami, kiranya firman terus menjadi pedoman dalam hidup ini. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslatan Channel. Diberkatilah seluruh jemaat Maranatha yang hari ini berulang tahun, diberkati dan bersyukur oleh karena berbagai hal. Biarlah sukacita iman jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika juga ada di antara kami yang bergumul karena sakit, karena berbagai persoalan, hanya kepadamu Tuhan kami berseru, Engkau sebagai sumber pertolongan. Sembuhkanlah yang sakit, kami akan kelegaan bagi yang berbeban berat. Pun bagi kami semua ya Bapa yang saat ini dalam tantangan hidup masing-masing, biarlah kiranya iman kami tetap dikuatkan. Kami mau terus berseru hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa karena kasih-Mu yang besar. Hamba-Mu berdoa bagi pemerintah yang ada, Engkau berkati. Biar kiranya pemerintah terus menjalankan tanggung jawab yang baik, menghadirkan keadilan kesejahteraan. Bagi gereja-Mu di tengah dunia ini, kiranya kami terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja, seluruh jemaat, kiranya kami hidup dalam kesatuan, saling menopang satu dengan lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun sertai berkati dimanapun kami berada. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat ini Maranatha Paslatan. Biarlah kiranya juga lewat pelayanan ini banyak jiwa yang terjangkau bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, permohonan yang kami sampaikan demi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.